di Aceh itu tidak muncul kembali, tidak mendominasi yang namanya wacana separatisme ataupun merdeka, tidak ada. Buat mereka bahwa itu adalah isu-isu satu yang tidak relevan, tidak signifikan, dan karena itu harus ditinggalkan, berubah menjadi satu perjuangan yang lebih memilih non-violence, tidak kekerasan, tapi mencapai tujuan. Nah, di situ yang menarik menurut saya. Dan dalam konteks itu tentunya saya mencoba menarik tidak hanya ke tingkat mikro Aceh, tapi ke makro, di mana sebetulnya letak posisi fungsi dari Aceh dalam konteks Republik Indonesia. Yang jelas bahwa Nanggroe Aceh Darussalam adalah bagian integral atau tak terpisahkan tentunya dari wilayah Republik Indonesia dan juga dikuatkan melalui MOU Helsinki pun, meskipun judulnya adalah lalu Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ini agak tidak jamak gitu ya. Mohon maaf, tidak jamak karena mestinya ya pemerintah daerah. Gitu. Tapi kekhususan tadi dan ini juga merupakan satu hasil dari win-win solution. Jadi hasil kesepakatan bersama bahwa memang untuk Aceh namanya adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ini saja sudah poin yang luar biasa. Saya sampaikan seperti itu kepada para mantan kombatan. Anda kalau meminta lebih dari ini, bisa-bisa turun ke titik nadir. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya mencoba menganalisis dari perspektif politik dan juga perspektif budaya politik Indonesia. Yang istilahnya mono yo mono nengok mono. Jadi kalau Aceh berlebihan gitu ya, lebay memintanya, itu nanti akan mengkristalkan bahwa ini sudah beyond gitu ya, di luar kapasitas jalinan NKRI. Nah itu yang bunyinya. Saya bilang poin bagus memunculkan kata pemerintah Aceh itu sudah achievement yang sangat luar biasa dan itu mungkin tidak diperoleh oleh daerah lain. Dan kita tahu bahwa sejak MOU Helsinki sebetulnya saya setuju tadi dari Pak Nasir ya. Pak Nasir ini mengatakan bahwa sebenarnya Aceh ini menuju dalam satu era yang kita sebut transisi menuju Aceh baru gitu ya. Dalam penelitian kami kita kasih title Aceh baru yang damai, sejahtera dan demokratis, yang dicapai dengan cara-cara non kekerasan atau perjuangan politik. Dan proses reintegrasi melalui BRA atau Badan Reintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Pemprov Aceh itu ternyata belum final. Tapi dana sudah habis 2009. Jadi ini bisa dibayangkan bahwa sementara dana yang tersedia telah berakhir, pada saat yang sama BRN ya yang dibantu oleh internasional itu juga selesai di penghujung 2009. Oleh karena itu bisa diprediksi bahwa dengan berakhirnya dua proyek besar itu sebetulnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan baik secara politik maupun ekonomi. Jadi ada harapan yang sangat besar dari mantan kombatan ini. Saya melihat kecenderungannya memang menggantikan posisi seperti tentara TNA ya, itu seperti TNI. KPA itu KPA kalau tidak salah itu yang memberikan satu database gitu ya tentang kalau ada sirkulasi elit dan sebagainya itu KPA Komite Peralihan itu menjadi think tank. Tapi ketika KPA itu saya salah, saya tengok gitu. Kantornya apanya. Saya membayangkan KPA memiliki kantor yang lengkap dengan staf yang lengkap, ternyata tidak. Sangat sederhana. Jadi memang masih militan gitu ya, ala kadarnya, tapi mereka itu sangat
orientasinya bukan dalam, ternyata sangat orientasinya ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Jadi sudah jauh ke sana. Aceh pasca MUI Helsinki itu saya lihat memang menyisakan banyak hal yang harus diselesaikan tadi ya. Khususnya masalah reintegrasi mantan kombatan GAM. Yang ini memang harus ada treatment khusus menurut saya, karena kalau berbicara reintegrasi itu mestinya ada semacam space yang cukup untuk bagaimana memperlakukan personil mantan GAM tadi yang lama mengembara di hutan dan sebagainya, lalu kembali ke masyarakat. Itu harus ada semacam naturalisasi atau semacam itu, training center yang memberikan semacam supaya dia ketika kembali ke masyarakat itu akan pola hidupnya lebih normal lagi. Nah itu yang kita tidak melihat, training seperti itu. Padahal sangat krusial, menurut saya sangat penting dan itu harus dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Aktivis mantan kombatan GAM itu disalurkan melalui politik ya tadi itu, khususnya Aceh, Partai Aceh. Nah, pas tadi ada ujian harus ngaji ya, saya melihat itu di Aceh Timur, ujiannya itu harus ngaji dan harus fasih. Jadi kalau saya mengikuti itu, pasti saya batal demi hukum karena ngajinya nggak lancar, nggak fasih. Ini jadi apakah dalam konteks demokrasi cocok? Tapi saya tidak berani berargumentasi tentang wilayah yang menurut saya apakah karena keputusan nanti saya menyinggung ya perasaan. Tapi secara dari perspektif demokrasi ini sudah menunjukkan sebenarnya bahwa sangat inklusif, tidak eksklusif gitu. Tapi tentu saya tidak berani karena di Jakarta dekat sama Pak Farhan, saya berani gitu. Jadi kalau kita mau berdemokrasi benar-benar sungguh-sungguh, mestinya persyaratan seperti itu tidak muncul. Tapi tidak apa-apa. Menurut saya ini proses learning by doing. Nanti kita semua termasuk Aceh ya, masalah ini akan